Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan baik ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam ya. Sejarah kebudayaan Islam yang mana pada hari ini kita akan belajar tentang Sunan Bonang ya. Sunan Bonang itu adalah nama lain dari Maulana Mahdum Ibrahim. Jadi anak-anak harus tahu bahwa beliau adalah salah satu tokoh yang mana beliau itu adalah orang yang sangat dikagumi pada saat itu ya. Sunan Bonang ini adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian Sunan Bonang ini adalah bab keempat pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang mana kita harus belajar pada hari ini. Baik, sebelumnya anak-anak kita lihat peta konsep dari pembelajaran Sunan Bonang ini, yaitu adalah kita akan belajar biografi Sunan Bonang, diantaranya adalah silsilah beliau, kemudian pendidikan beliau dan dakwah beliau ya. Itu adalah yang kita pelajari pada saat ini. Kemudian ada peranan Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia, khususnya dalam seni sastra, kemudian dakwah-dakwah yang lain, yaitu adalah terkait dengan apa coba? Terkait dengan seni sastra, kemudian terkait dengan pengembangan Islam lewat budaya ya. Kemudian ada lagi kompetensi dasar pada saat ini yang harus anak-anak kuasai adalah sikap spiritual. Sikap spiritual yang mana satu adalah menghargai nilai positif dari peranan Sunan Bonang dalam mensyiarkan Islam di Indonesia ya. Kemudian kompetensi yang kedua adalah sikap sosial, yaitu bisa menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Itu yang utama. Kemudian kompetensi yang ketiga yang diharapkan adalah tentang pengetahuan. Jadi anak-anak menganalisis biografi Sunan Bonang ya, dan peranannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Selanjutnya keterampilan adalah kompetensi yang keempat. Ini adalah mengorganisasi kembali peran Sunan Bonang dalam dakwah Islam ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak mampu menyebutkan peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian anak-anak ya, siswa mampu menuliskan peranan Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, baik, coba anak-anak amati kira-kira gambar apa ini ya. Nah, betul, ini adalah gambar masjid ya, masjid salah satu peninggalan Sunan Bonang ya. Ini adalah dokumentasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana gambar ini adalah gambar masjid yang mana beliau berdakwah pada saat itu adalah dengan mendirikan masjid yang sampai saat ini masih megah berdiri ya. Kemudian yang kita pelajari adalah biografi Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang ini dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Nah, beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila ya. Jadi Sunan Bonang itu adalah putra dari Sunan Ampel dan ibu Nyai Ageng Manila. Jadi Bonang itu adalah sebuah desa di daerah Kabupaten Rembang ya. Nama Sunan Bonang ini diduga adalah Bong-ang, sesuai dengan nama marga Bong seperti nama ayahnya, yaitu Bong Suiho alias Sunan Ampel. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya perjalanan beliau, perjalanan dakwah beliau itu adalah apa yang harus kita ketahui, yaitu beliau itu salah satunya adalah memperdalam ilmu agama itu kepada Syekh Maulana Ishaq bersama Raden Paku. Nah, itu adalah
pertama yang beliau lakukan. Kemudian setelah itu beliau belajar di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Paku dan Raden Fatah ya. Beliau mendalami ilmu agama kepada Syekh Maulana Ishak di Pasai, Aceh. Nah, kemudian setelah itu beliau itu melakukan dakwah di pedalaman Kediri, namun karena mendapatkan perlawanan akhirnya beliau itu gagal dakwah di Kediri, mengantarkan beliau pindah ke Demak dan beliau diangkat sebagai imam masjid di Agung Demak. Dan beliau dimakamkan di Tuban dekat alun-alun kota Tuban. Anak-anak kalau pas ke Tuban bisa ziarah ke sana ya. Jadi beliau dimakamkan di Tuban dekat alun-alun kota Tuban. Selanjutnya ada beberapa peranan Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama adalah dakwah melalui seni dan budaya. Jadi beliau itu berdakwah melalui seni dan budaya ya. Seni dan budaya yaitu adalah pertama adalah menyempurnakan susunan gamelan. Jadi pada saat itu beliau menemukan alat musik bonang ya. Jadi semua susunan gamelan itu beliau susun disempurnakan. Kemudian beliau juga menambahkan lagu-lagu itu banyak yang sampai saat ini bisa kita dengarkan dan bisa kita ketahui. Salah satunya adalah lagu Tombo Ati. Nah, Tombo Ati iku limo itu salah satunya adalah lagu yang diciptakan oleh Sunan Bonang. Kemudian menambahkan ricikan wayang, ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampongan. Itu adalah salah satu jasa beliau pada saat itu ketika berdakwah melalui seni dan budaya. Ada juga beliau telah mengubah tembang Jawa dan membuat jenis gending pada saat itu, yang mana bernuansa selain Islami beliau rubah menjadi bernuansa Islami. Nah, itu adalah salah satu jasa beliau ketika dakwah melalui seni dan budaya. Kemudian yang kedua, memasukkan nilai-nilai Islam atau keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Jadi mengisi tradisi ritual Pancamakara pada saat itu dalam ajaran Tantrayana dengan upacara kenduri dan selamatan dengan doa-doa Islam. Jadi beliau merubah bagaimana orang-orang tradisi ritual dulu itu dengan upacara yang sebenarnya adalah bukan bernilai-nilai doa Islam, maka beliau itu mengubah tradisi ritual kebiasaan. Jadi ajaran Pancamakara dalam ajaran Tantrayana itu dengan upacara kenduri dan selamatan dengan doa-doa Islam tentunya. Itu adalah jasa beliau ketika beliau adalah berdakwah mengembangkan Islam di Indonesia ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menyebarkan dakwah melalui karya sastra Solo Ujil ya. Jadi karya sastra Solo Ujil itu merupakan karya beliau ya. Jadi karya sastra Solo Ujil ini ditulis dalam bahasa sastra Jawa. Nah, dalam bahasa sastra Jawa dan saat ini masih tersimpan rapi di mana? Jadi sastra ini masih tersimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden ya, Leiden di Belanda. Makanya suatu saat kalau anak-anak bisa ke Leiden bisa melihat salah satu karya sastra dari Sunan Bonang ya yang masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden di Belanda. Selanjutnya, setelah peranan Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia, maka ini adalah salah satu alat musik ya,
alat musik bonang. Penemunya adalah Sunan Bonang ya. Sunan Bonang ini adalah gambar alat musik bonang yang sudah disempurnakan oleh Sunan Bonang ya anak-anak. Bisa dilihat semacam ini ya. Kemudian apa sebenarnya sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang yang harus kita tiru? Apa kira-kira anak-anak? Ya, yang pertama adalah beliau itu adalah sosok yang gigih, sosok yang gigih dan ulet dalam menjalankan dakwah Islam. Jadi kegagalan beliau dalam berdakwah itu pada saat itu adalah di Kediri tidak membuat beliau mundur ya, mundur dalam mengembangkan dakwah Islam. Beliau tetap melakukan perubahan, jadi melakukan perubahan strategi dakwah baik melalui seni, budaya, kemudian yang lain ya, yang mana pada saat itu seni dan budaya agar menarik masyarakat. Jadi dengan melalui seni budaya wayang, kemudian budaya tradisi yang lain yang digemari oleh masyarakat, beliau masuk dengan melakukan perubahan strategi dakwah semacam itu ya. Kemudian beliau adalah sosok seniman yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan apa? Seni sastra, melalui seni dan sastra ya. Jadi beliau itu adalah menuliskan suluk berisi tembang yang berisi pesan-pesan ajaran Islam, yang kemampuan beliau itu memainkan alat musik ya, memainkan alat musik bonang yang tadi sudah Bu Guru sampaikan ya, menarik perhatian masyarakat, dan lambat laun akhirnya dakwah beliau itu bisa mendekat dan mendekat kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat itu memeluk Islam ya. Kemudian sikap positif beliau dalam pribadi Sunan Bonang yang harus kita tiru teladani adalah toleran ya, toleran dan bijaksana dalam berdakwah, dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi beliau mengganti ritual keagamaan Tantrayana itu menjadi tradisi lingkaran kenduri ya, atau lingkaran selamatan itu ya, yang diisi dengan membaca zikir dan doa. Nah, itu adalah sikap positif dari pribadi Sunan Bonang yang harus kita teladani bersama. Kemudian ada hikmah yang bisa kita kaitkan dengan tugas dakwah yang diemban Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Maka banyak pesan dari ayat di atas yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah walaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifah liyatafaqahu fi din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun ya. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa? Jadi tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran surat At-Taubah ayat 122. Mungkin hari ini kita bisa belajar bagaimana peranan Sunan Bonang bisa dikaitkan dengan tugas dakwah yang diemban beliau, bisa meneladani sikap kegigihan beliau ya. Kesimpulannya apa anak-anak? Jadi kita harus semangat berdakwah ya, berdakwah dalam keadaan apapun, semangat dalam dakwah untuk syiar Islam pada saat ini ya. Jadi mengembangkan Islam di Indonesia itu adalah tanggung jawab kita. Maka banyak pesan dalam ayat tersebut yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.